Baiklah, saya mulai. Goa sekarang adalah merupakan sebuah kabupaten, salah satu di provinsi Sulawesi Selatan. Goa pernah menjadi suatu kerjaan besar yang terkenal bukan hanya di Sulawesi Selatan, bahkan di belahan timur Indonesia. Kalau kita lihat petanya di sana, itu ada garis melintang merah berkeliling, itu adalah merupakan bagian-bagian wilayah kekuasaan kerajaan Goa. Saya mau tanya, yang memerintah di sebuah kerajaan, kalau sekarang kita punya republik dipimpin oleh presiden, ya. Tetapi masa lalu karena kita ini berbentuk pemerintahan kerajaan, dipimpin, dikepalai oleh seorang raja yang bergelar Karesombaya di Goa, penguasa yang disembah di Goa. Karena mengingat waktu sangat tidak terlalu banyak waktu yang kita gunakan, pada sejarah budaya itu memerlukan waktu yang agak panjang-panjang juga. Sekarang karena Goa pernah merupakan salah satu kerajaan besar, tentu ada peninggalannya, peninggalan sejarah dan budaya. Termasuklah ini Istana Bala Lumpua. Itu peninggalannya kerajaan Goa yang sudah berjalan di masa lalu sejak abad 10 sampai terakhir 1960. Di sini banyak sekutu raja ya. Jadi raja Goa yang periode kedua, Goa Lontar namanya. Raja pertamanya seorang perempuan, katanya berasal dari alam atas, maka dijulukilah Karain Tumanurung Benia. Jadi putri yang turun ini sosok perempuan, maka dijuluki Karain Tumanurung Benia. Raja Goa yang pertama. Kemudian orang-orang Makassar Goa ini bersedih. Mengapa? Karena mereka berpikir kalau tidak ada pasangan hidupnya, mana mungkin ada raja berjalan terus berikutnya memerintah. Akhirnya bermohon kepada Dewata, sama dengan barangkali Tuhan ya. Turunlah di atas laut sosok Perjaka putra berdiri di atas laut. Ini mitosnya ya. Maka disepakati oleh masyarakat Makassar, ini adalah penguasanya air, maka diberi nama Karimbajo, penguasa air. Tetapi setelah kita uji sejarah ini, ternyata asal usulnya Karimbajo berasal dari Toraja. Karimbajo alias Laki Padada. Terjadi perkawinan antara Laki Padada dengan sang putri dari atas. Inilah kemudian menurunkan sejumlah raja-raja berikutnya sampai terakhir. Kalau Laki Padada itu kan turunnya Tambrolangi, ya. Anaknya mereka beberapa, satu diantaranya berada di Tanah Goa. Ini perlu kita kaji. Jadi saya sekarang dibebani oleh kemarin profesor saya dari LIPI meminta kepada saya untuk diuraikan asal usulnya Goa itu sendiri dan biasnya kepada daerah lain. Oke? Sekarang berikutnya, tadi ada yang sangat terpaku melihat ini ada berapa huruf-huruf di dalam. Ada huruf Makassar yang dipakai orang Bugis, sebagian keluarga saya di Toraja, sebagian keluarga saya di Tanah Mandan. Mandan tidak bisa juga bisa Toraja. Jadi Sulawesi Selatan dan Barat ini suatu komunitas yang terikat suatu perpilihan darah yang mereka sejumlah negara. Itulah perlunya kita bersejarah, milik sejarah. Oke?
Aksara itu dikatakan sulapa apa? Penyebutannya seperti bisa saya bunyikan atau sebut aksaranya ka, ganga, pa, bama, jajanya, yaralla, wasaaha. Itulah aksara Sulawesi Selatan yang dimunculkan di Tanah Goa atau Makassar oleh seorang pejabat yang bernama Dei Pamatte tahun 1525. Itulah yang kita pakai sampai sekarang. Apa namanya huruf itu? Aksara sulapa apa. Aksara sulapa apa yang diciptakan oleh Dei Pamatte ya sekitar tahun 1525. Sekarang kita berada di sebuah bangunan adat yang berbentuk rumah panggung. Kenapa rumah panggung? Karena bahan dibangun rumah ini lebih banyak menggunakan kayu pilihan. Kalau di Toraja apa namanya rumah adatnya? Tokona. Kalau di Sumatera rumah gadang. Kalau di Jawa keraton, kalau di Tanah Bugis Salasa atau Soraja, kalau di gua sendiri atau Makassar bala lompo. Bala artinya rumah, lompo artinya besar, lompo berarti yang besar. Kesimpulannya istana bala lompo adalah sebuah istana. Bala lompo sama istana. Kenapa? Pengertiannya pertama, bangunannya kelihatan besar dan luas. Lompo. Pengertian budayanya ada pembesar tinggal di situ. Jadi kalau ditanyakan nanti kelak ke depan berjenjang pendidikannya, ditanya apa itu bala lompo. Pengertian lahirianya adalah bangunannya besar dan luas areanya. Kedua, pengertian budayanya ada pembesar bertempat tinggal di tempat itu. Ya. Paham ini? Berbentuk rumah panggung karena bersusun. Ada kepala rumah, ada badan rumah seperti badan rumah ini. Di atasnya itu kepala rumah. Dibawa kurun rumah, ya. Orang-orang dulu mengapa membagi 3 tingkatan kepala badan rumah? Karena dia menganggap, leluhur kita menganggap alam ini tersusun 3. Ada alam atas, kelihatan di fisik rumah ini wilayah langit, alam atas. Badan rumah, alam tengah, bumi. Alam bawah, di bawah bumi. Dominasinya adalah laut. Jadi 3. Sekarang garis tegaknya tadi, sekarang garis datarnya harus hentangnya terbelah 2 ruangan. Karena nenek moyang kita dulu melihat pembahagian ini sama dengan manusia. Bahagian depan ini kepala sampai pusat. Ruangan 2 pusat sampai ujung kaki. Ya gitu. Sudah paham ya nak? Paham. Karena ini anak-anak itu masih tingkat sekolah dasar. Ya. Masih kita berikan informasi pemahaman yang susunan kadar pengetahuan tingkat umurnya. Perjalanan sejarah kerjaan Goa yang perlu kita tampilkan, ada putra-putra dari Goa Talo yang meraih pahlawan nasional. Siapa itu? Pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Goa. Pernah dengar Ayam Jantan dari Timur? Dia adalah Raja Goa ke-16. Nama lengkapnya panjang-panjang ya. Orang dulu memang panjang-panjang namanya. Yaitu Imal Lombasi, Dai Matawa, Karain Bonto Mengate, Sultan Hasanuddin. Beliau ini dijadikan pahlawan nasional karena dinilai oleh pemerintah banyak sekali melakukan peperangan terhadap penjajah Belanda. Siapa pernah menjajah kita dulu? Belanda. Tapi sebelumnya Belanda ada orang Portugis, ada orang Inggris,
Ini mereka datang ke sini tujuannya sebelumnya itu bukan menjajah, tapi mencari kehidupan, mencari teribang, mencari rempah-rempah, ya. Kemudian berikutnya ada lagi pahlawan nasional dari kita, bukan pahlawan nasional di Indonesia saja, bahkan di luar negeri, di Afrika Selatan. Siapa itu? Syekh Yusuf, itu gambarnya. Kemudian yang ketiga, Karaeng Patinggaluan, ya. Jadi Karaeng Patinggaluan ini mertuanya Sultan Hasanuddin, nama lengkapnya Imada Cinna Sitama Karaeng Patinggaluan Sultan Mahmud. Budaya ini sangat arif dan bijak. Inilah yang menenangkan toleransi hidup berkepercayaan dan beragama. Jadi macam saya tidak bisa menghindari toleransi itu. Karena saya juga, keluarga besar saya ada di antara juga Nasrani. Ya, ngapain kita mau itu? Saya orang Islam, keluarga saya sebagian adalah Nasrani. Yang penting persoalan adalah punya Tuhan. Yang kedua pertanyaan darah. Itu yang penting. Jadi sekarang anakku sekalian, kita harus hidupkan toleransi beragama dan berkepercayaan. Ya, oke. Untuk menyingkatkan waktu, saya ingin ada yang bertanya anakku, baik dari putri maupun dari putra. Siapa dari putra mau bertanya? Ke sini nak. Sini. Ayo William. Ayo siapa yang mau Apa bertanya? yang dilihat Maju. Pakai di mic. tempat ini silakan bertanya. Bertanya nak. Ulang nanti tidak boleh. Kalau belum bertanya, saya lagi tambah pengetahuan. Balak Lempua ini merupakan istana tempat kediaman seorang raja. Mau tahu kapan dibangun? Ya tentu harus tahu. Nanti dibangun pada tahun 1936. Kenapa agak terakhir tahunnya dibangun? Karena kerjaan gua banyak melalui kegiatan peperangan. Bangunannya juga sudah tua, maka pindah-pindah ibu kota kerjaan. Terakhir di Sumbinasa, maka dibangunlah juga tempat kediaman seorang raja berdiri di Sumbinasa. Yang dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Buah ke-35. Mau tahu namanya? Anakku, tenang-tenangnya, duduk tenangnya supaya kita bisa mendengar penjelasan. Mau tahu namanya? Siapa yang pertama mendirikan istana ini 1936, yaitu Raja Buah ke-35. Panjang lagi namanya. Saya bisa sebut? Namanya adalah I Mangi Daim Matutu Karaeng Bontorompo Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Ini yang pertama tinggal di sini selaku Raja Buah ke-35. Setelah beliau wafat alias mati, digantikan oleh putranya sendiri menjadi Raja Buah ke-36. Ini gambarnya, fotonya yang terakhir tinggal sini. Mau tahu lagi namanya? Iya, Raja Buah ke-36 yang kedua tinggal dan terakhir menetap di sini, namanya Andi Ijo Demat Tawang Karaeng Lalulang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididdin. Jadi otomatis karena tidak ditempati lagi raja yang berkuasa atau memerintah di Goa, sekaligus beliau juga bupati Goa yang pertama, maka fungsi kegunaan istana ini berubah menjadi pusat sejarah dan budaya, kemudian dikembangkan pada tahun 1973 menjadi sebuah museum. Apa itu museum? Yuk, siapa itu museum? Jadi setelah tidak ada raja yang lagi tinggal di sini, maka menjadi pusat peninggalan sejarah budaya tersimpan di sini, dijadikan koleksi museum. Apa itu museum? Museum adalah, tolong perhatian, museum adalah sejumlah benda-benda sejarah budaya yang masih ada, dikumpulkan di sini, dipelihara, dirawat untuk disampaikan kepada orang-orang yang berkunjung untuk mengetahui benda-benda sejarah dan budaya tersebut yang tersimpan di sini. Baik yang merupakan peninggalan para orang-orang tua kita dulu
dan seterusnya kita pelihara sampai sekarang, sampai bisa anak-anakku kalian bisa menyaksikan koleksi yang ada. Sekarang siapa lagi mau bertanya? Siapa tadi? Sini nak, sini, ayo berani. Ayo, berdiri, berdiri kau di depan. Berdiri, sini nak, ya, sini Ki. Nah, namanya siapa? Jadi Soal pertanyaannya. pertanyaannya, apa sejarah tentang tombak bala lompoa? Apa jadi saya perbaiki nanya? Di Bala Lompoa ini sebagai museum terdapat sejumlah senjata-senjata tradisional, senjata masa lalu seperti tombak. Jadi salah satu jenis senjata tajam bukan hanya balik, bukan hanya kelewang, bukan hanya keris, tapi diantaranya ada tombak. Tombak ini senjata tajam di ujungnya diletakkan, kemudian pakai batangan kayu. Oke? Itulah tombak. Ujungnya adalah berujung besi, batangannya adalah dari batangan kayu. Itu adalah tombak. Tombak itu ada yang lurus besinya, namanya saku kala, ada bergelombang besinya, namanya lamba, ada 3 matanya disebut trisula atau kanjai. Oke? Sudah paham? Nah, siapa lagi? Dari Putri. Di sini nak. Ayo berani deh. Sini nak. Ayo, siapa berdiri? Nah, di sini. Nama siapa? Safa. 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 Apa pertanyaan? Apa saja yang terdapat di dalam bala lompoa? Apa saja yang terdapat di dalam? Jadi silakan duduk. Apa saja katanya yang terdapat di Museum Bala Lompoa yang termasuk benda-benda sejarah dan budaya. Jadi sejumlah benda-benda sejarah dan budaya yang sudah ada di masa lalu kerjaan gua dan seterus perjalanannya dari masa ke masa tetap kita simpan dan pelihara sampai sekarang bisa disaksikan seperti anak-anak kalian sudah lihat tadi ada benda-benda sejarah, ada naskah-naskah tua, ya, ada huruf-huruf masa lalu, ada lagi benda-benda yang dipakai masa lalu berperang, ada koleksi baju adat baik bagi wanita maupun laki-laki, ada keramik-keramik, benda-benda yang berasal dari Cina, berasal dari Eropa, dan berasal dari Asia itu sendiri. Jadi sudah paham ya, sejumlah benda. Jadi seperti ini termasuk ini koleksi. Payung bulat terbuat dari bahannya sutra. Kenapa warnanya kuning dan merah saja? Di sini kelihatan banyak kuning dan merah. Kenapa kuning? Kuning itu menandakan kemuliaan. Merah itu artinya kita harus mampu berbuat dalam kehidupan kita ini. Jadi siswa kah, jadi mahasiswa kah, jadi guru kah, jadi pedagang kah, penguasa kah, tentara kah, polisi. Itu warna merah. Kita melakukan sejumlah kehidupan kita yang berbeda-beda, ya. Kalau agama ada imam, ada pendeta, ya, ada biksu dan lain sebagainya. Karena kita Indonesia ini berbagai macam suku dan berbagai macam kepercayaan keagamaan. Kalau saya ini orang netral, ya, ya. Oke. Siapa mau bertanya lagi? Nah, sini nak. Namanya siapa? Jonah. Joni. Jona. John. Kalau saya punya nama, saya Jupri. Tapi kalau waktu saya di Belanda, di Perancis saya disebut Geoffrey. Chaucer. Jadi Jupri itu kalau saya di Eropa, waktu sekolah saya di Belanda 2 tahun, di Perancis 2 tahun. Enggak kena.
Apa senjata yang paling sering digunakan saat berperang? Jadi sejumlah senjata-senjata sebenarnya yang dipakai berperang antara lain, silakan nak dulu saya jawab. Bagus ya. Senjata-senjata banyak macamnya, banyak jenisnya yang digunakan berperang antara lain. Ada senjata yang terbuat dari besi, namanya badik. Ya. Ada juga kelewang, parang, ada juga tombak, ada keris ya, ada keris juga. Ada juga tombak ya, bervariasi bentuknya. Bahkan ada yang lebih meningkat lagi, sudah agak mulai naik modern. Seperti meriam di sana, ada meriam kuno, ada pistol kuno, ada sangkur atau bayonet kuno di sana. Lihat tadi, anak-anakku sekalian, lihat tadi. Itulah merupakan jawaban pertanyaannya temannya. Jadi banyak jenisnya senjata-senjata dipakai berperang. Tapi ada juga benda yang dipakai melindungi diri kalau kita berperang. Itu di sana. Itu tameng. Nah, ini terbuat dari kayu khusus. Nah, ini. Ini bahasa Makassarnya lengung, bahasa Indonesianya tameng, perisai. Ya. Kemudian ada dua bendera perang. Ya. Kelihatan ada warna merah dan kuning. Selalu ada gambar apa di dalamnya? Ayam jantan. Ayam jantan artinya berani, tegas. Nah, itu artinya. Jadi bila mana ada perang besar, di depan sekali masih terdapat bendera merah berkibar, jangan harap peperangan akan berhenti. Tapi bila mana bendera berubah di depan tergantikan dengan warna kuning, pertanda bahwa lawan kita minta damai. Nah, itu pengertiannya. Oke? Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Sini nak. Nah, ini si kecil-kecil ini tadi kebirawit. Nah, ini kayak hadir di batu kecil ini. Oke? Billy. Oke. Pertanyaannya, Apa sejarah meriam kuno yang ada dari abad ke-16? Apa sejarah meriam kuno yang ada dari apa sejarahnya meriam kuno di masa lalu? Jadi perkembangan peperangan, perlawanan bahagian dari pasukannya Sultan Hasanuddin, diantaranya ada menggunakan meriam kuno. Meriam kuno ini terbuat dari besi, tapi pelurunya ditahan, umpamanya senjata ini. Mulutnya ini dikasih masuk, ya. Di sini ditahan oleh pembakar, ada pembakar, buka pembakarnya, sehingga begitu membara pelurunya terlontar keluar. Jadi beda dengan meriam sekarang. Sekarang ini dipasang saja langsung, tembak. Dulu ada bahan bakar dinyalakan, dimasukkan di mulutnya periang, baru bisa terlontar keluar. Gitu, itulah bedanya. Karena sesuai dengan keadaan masa itu. Belum ada yang modern-modern benar ya. Itu juga pada masanya sudah dianggap modern. Oke? Paham? Saya mau dari wanita. Tere.